budi, berjanji untuk selalu membina diri, berkarya segenap jiwa raga. SMA Negeri 1 Karanganyar menjalankan tugas sepenuh hati, belajar dan membudayakan prestasi, berjiwa satria, bercita mulia untuk hidup bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di ruang 2 untuk mengikuti sosialisasi guru penggerak. Maaf Bapak Ibu, saya izin untuk membuka masker. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, inayah, kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan sehingga kita semua bisa berkumpul pada waktu yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga salam dan sholawat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu guru sekalian, saya akan memulai sosialisasi saya. Ini adalah sosialisasi modul 1, paradigma dan visi guru penggerak. Saya adalah Prastiwi Jarohani, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Karanganyar. Mohon doa restunya semoga saya bisa mengikuti pendidikan selama 9 bulan ini dengan lancar dan lulus. Juga dengan calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Karanganyar, rekan sejawat saya yang lain juga semoga lulus semuanya. Amin. Ini pendidikan kami selama 9 bulan itu kita itu mempunyai diberikan 3 modul Bapak Ibu, modul 1, modul 2 dan modul 3. Ini kita baru 3 bulan. 3 bulan ini di modul 1 ini paradigma, visi dan guru penggerak. Ini ada 4 pembahasan, yaitu 1.1 refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 ini visi guru penggerak, dan 1.4 itu budaya positif. Next, kita ke 1.1 yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu ketahui mungkin selama ini filosofi Ki Hajar Dewantara yang kita ketahui bersama itu kan ing ngarsa sumtulodo ing madya manungkarsa tuturi handayani. Ini sudah tidak asing ya Bapak Ibu sekalian ya. Sebenarnya Bapak Ibu mungkin lebih canggih daripada saya. Tapi ini hanya semacam sharing aja pengetahuan dari calon guru penggerak, di mana ing ngarsa sumtulodo di depan itu seorang guru itu harus memberikan contoh yang baik, akhlak yang baik, kemudian perilaku yang baik, kemudian ing madya manungkarsa itu di tengah itu sebagai guru kita harus menuntun anak-anak kita. Ibaratnya kita sebagai petani gitu. Kalau Ki Hajar itu menggambarkan ya, kita harus menuntun. Kalau di tengah di belakang tuturi handayani ya, dari belakang itu kita memberikan motivasi atau dorongan, sehingga kita sebagai guru selalu harus mengupgrade kemampuan kita, terutama juga komunikasi ya. Kita keterampilan abad 21 ini kita harus bisa berkomunikasi yang baik, kemudian kita juga harus berkolaborasi. Kita tidak bisa mungkin bekerja sendiri mungkin akan susah ya Ibu. Mungkin Pak Wahyu sudah pernah di Pangastuti, kemudian di program presisi. Nggak mungkin kalau bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama dengan yang lain, berkolaborasi, sehingga jika semua itu bekerja sama dengan baik, maka program-program yang diberikan di sekolah kita SMA Negeri 1 Karanganyar ini akan berjalan dengan baik dan mulus dan sukses. Seperti itu.
Kemudian kemampuan abad 21 juga kita mempunyai critical thinking ya, critical thinking, kemudian kreativitas seperti itu. Mungkin saya lebih fokus ke Ki Hajar Dewantara. Refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi begitu pentingnya pendidikan itu, jadi butuh persiapan juga, ya. Adanya usaha persiapan, kemudian persediaan semuanya dipersiapkan dari semua stakeholder yang ada di sekolahan, ya, itu digunakan secara maksimal. Ya, itu baik untuk kepentingan masyarakat maupun hidup berbudaya seperti itu. Kemudian pendidikan itu adalah tempat persemaiannya benih-benih kebudayaan masyarakat. Jadi ibaratnya kita itu petani dan siswa-siswa kita itu ibaratnya benih. Kita semai benih itu. Enggak hanya kita menanam saja, tetapi kita merawatnya. Kita bukan nanam-nanam tok, nanti jadinya kan nggak tahu gitu. Tetapi kita bagaimana jika di situ ada ulat, kita hilangkan ulatnya, bagaimana kita memupuknya, terus kemudian memberikan nutrisi pada tanah tersebut seperti itu, sehingga akanlah tercipta siswa-siswa yang yang bisa menghadapi tantangan di abad 21 ini. Siswa-siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Itu yang diharapkan. Kemudian Ki Hajar Dewantara itu memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berarti dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang diteruskan atau diwariskan. Jadi pendidikan itu tonggak peradaban suatu bangsa itu adalah pada pendidikan. Jika pendidikan hancur, maka hancurlah suatu negara itu. Tapi kalau pendidikannya maju, insya Allah negara itu akan menjadi negara yang istilahnya di kancah internasional akan ditakuti oleh negara-negara lain. Kemudian dasar pendidikan menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntut skala kodrat anak. Ya, di sini kodrat itu ada yang berupa kodrat alam dan ada yang berupa kodrat zaman. Gitu. Jadi kodrat alam kita mendidik anak itu juga sesuai alamnya, Bapak Ibu. Ya. Dan ada juga zaman kita dengan anak-anak sekarang ini juga sudah berubah. Dan dalam mendidik anak, setiap anak itu juga sesuai dengan zonanya. Ya, sesuai dengan zonanya. Maksudnya seperti ini, setiap anak satu dengan yang lain itu berbeda. Ibaratkan anak-anak itu sebagai planet. Planet itu dalam mengorbit itu kan berbeda-beda. Ya, antara bumi, Jupiter, Saturnus itu orbitnya berbeda-beda. Jadi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang pandai, ada yang binasa. Kita harus sebagai guru itu harus menuntun mereka dengan penuh kasih sayang, sehingga setiap mereka mengorbit itu sesuai dengan lintasannya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Itu yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara seperti itu. Kemudian menuntut kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, pendidik, sebagai pamong dalam memberi tuntunan atau arahan agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seperti itu. Next, kemudian ini tadi ya, dalam kodrat ini tadi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa dasar pendidikan ini berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama mereka. Apalagi anak-anak sekarang ini, tantangan zaman begitu besar, pengaruh teknologi begitu besarnya, sehingga apabila kita tidak selektif sebagai guru, tidak mengingatkan, anak-anak akan terbawa pada arus globalisasi yang negatif. Kita harapkan mengikuti yang positif-positif saja. Next, berikutnya budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter itu merupakan perpaduan antara gerak pikir, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga.
Budi pekerti juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta, itu adalah kognitifnya, kemudian karsa itu adalah afektifnya, dan menciptakan sebuah karya itu adalah psikomotor. Next, berikutnya pembelajaran yang mencerminkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. Inilah Bapak Ibu yang didengungkan dalam guru penggerak ini, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, benaran kritis, dan kreatif. Itu yang diharapkan terbentuknya profil pelajar Pancasila seperti itu. Ini elemen tiap profil pelajar Pancasila. Di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu berakhlak agama. Jadi agama tetap penting di negara kita. Agama tetap diberikan pelajaran di negara kita. Karena ini adalah hal yang sangat penting. Berakhlak beragama, akhlak pribadi, berakhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara, seperti itu. Sehingga pas sekali dengan program Adi Pangastuti ya, yang di situ juga ada adab-adab yang harus dijunjung tinggi. Kemudian kebinekaan global, ini mengenal dan menghargai budaya. Kemudian komunikasi dan interaktif antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, kemudian berkeadilan sosial. Dan kemudian kita bergotong royong. Bergotong royong ini berkolaborasi, kemudian kepedulian dan berbagi. Kemudian mandiri. Ya, mandiri itu pemahaman daripada situasi atau juga regulasi diri. Jadi kita harus menyiapkan pelajar-pelajar yang mandiri, yang bisa berdiri di atas kaki sendiri. Terus kemudian benaran kritis, ini memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Jadi nggak langsung ditelan, tetapi harus kritis setiap mendapatkan informasi yang ada. Kemudian menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kreatif, ini menghasilkan gagasan yang orisinil, kemudian menghasilkan karya tindakan yang orisinil, dan memiliki kekuasaan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Ini adalah 6 profil pelajar Pancasila yang harus dimiliki di abad 21 ini. Next, kemudian ini kesimpulannya dari modul 1.1, yaitu kesimpulan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian merdeka belajar, ini yang didengung-dengungkan juga oleh Mas Menteri Pak Nadiem Makarim. Manusia merdeka itu adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin itu tidak tergantung pada orang lain, tapi berdasar atas kekuatan sendiri. Ya, diharapkan mempunyai kekuatan sendiri, kemudian mengeksplor diri ke hal-hal yang positif sehingga bisa menghadapi tantangan dari zaman ini. Kemudian pendidikan yang berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekatkan sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Maaf Bapak Ibu, berhamba di sini kayaknya konotasinya kurang gimana. Sebagai guru mosok menghamba. Jadi kata pas yang di sini adalah menuntun, ya, menuntun terhadap anak. Walaupun murid itu kita fokus terhadap murid, tetapi kita memang harus menuntut, ya. Mungkin kata-kata menghamba akan lebih pasnya dengan menuntut. Kemudian bukan tahun dasar. Ini menebalkan pelaku anak dengan kekuatan konsep dari anak sesuai dengan tahapan pembelajaran anak dengan sosial budaya. Jadi sebenarnya kita tinggal menebalkan aja, bukannya pas anak sebagai kertas putih terus kita isi semua kita, tidak. Coba kita
tinggal menebalkan aja potensi-potensi yang ada pada diri anak tersebut. Kemudian budi pekerti, watak karakter ini adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Kemudian petani di sini ya Bapak Ibu, kita ibaratnya petani. Jadi di hadapan Gajah Dewata kita adalah sebagai petani, di mana seorang petani itu dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Petani tidak hanya menanam tanaman, tapi juga dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang terdapat pada tanaman tersebut. Ini adalah kesimpulan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian peran dan nilai guru penggerak. Ini modul 1.2. Peran guru penggerak ini menjadi pemimpin pembelajaran yang pertama. Diharapkan memang calon guru penggerak ini sebagai pemimpin pembelajaran di masa depan. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru yang lain. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Jadi kita inilah yang didengung-dengungkan. Kita nggak bisa mempunyai program melaksanakan sendiri. Jadi kita harus selalu bekerjasama dengan yang lain. Kemudian yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Seperti itu. Kita harus selalu menggali potensi murid sehingga dia juga akan menjadi pemimpin di masa depan. Next, kemudian nilai guru penggerak itu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Ini adalah nilai yang harus dimiliki guru penggerak. Jadi kita dituntut harus mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Harus selalu berinovasi, selalu mengupgrade diri agar bisa mengikuti perkembangan zaman ini. Dan